Membuat website belum pernah semudah ini, karena hari ini saya akan mengajarkan kamu cara menggunakan salah satu software paling intuitif dan mudah yang ada untuk membuat website tanpa perlu pengetahuan coding sama sekali. Namanya adalah Webflow. Ini adalah platform pembuat website yang memungkinkan kamu untuk mendesain, membangun, dan meluncurkan website custom tanpa perlu tahu cara menulis satu baris kode pun. Antarmuka ini menggunakan sistem drag and drop, jadi sangat intuitif dan mudah dipahami, serta secara otomatis menghasilkan kode HTML dan JavaScript yang dibutuhkan untuk membangun sebuah website. Saya akan membuat dua tutorial tentang software ini. Yang pertama akan fokus pada hal-hal dasar, cara memahami penggunaan Webflow, dan di bagian kedua, saya akan membahas lebih dalam tentang beberapa fitur lanjutan yang ditawarkan oleh software ini. Halo semuanya, nama saya Santiago. Selamat datang kembali di channel ini. Saya sangat senang kalian kembali di sini untuk nonton tutorial lainnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan Webflow. Saya akan menghilangkan wajah saya supaya kalian bisa melihat layar saya. Sampai jumpa di akhir video teman-teman. Jadi saya akan mulai dengan membuat akun di Webflow. Kalian bisa menulis nama apa aja untuk akun pertama kalian di Webflow. Nantinya akan ditanyakan tujuan kalian membuat website. Saya akan bilang ini untuk diri saya sendiri, saya bukan seorang pelajar. Misalnya kita ingin membuat blog, dan kita nggak mau nyewa siapapun untuk membantu membangun situs kita. Langsung aja klik selesai. Langsung dari awal, kita bisa menggunakan AI untuk membantu membangun website. Kita bisa menggunakan template, atau kita bisa mulai dari situs kosong. Mari kita gunain beberapa template, supaya kita bisa lebih menjelajah fitur-fitur yang ditawarin Webflow. Saya suka yang ini di sini. Mari kita pilih yang itu. Kita bisa memberi nama website kita sesuka hati, lalu mari kita buat. Jadi inilah template yang dibuat oleh Webflow. Kita punya banyak alat berbeda yang bisa kita bahas, supaya kamu bisa lebih memahami cara kerja antarmukanya. Pertama-tama, ada tanda plus di kiri atas, di mana kamu bisa klik dan menambahkan berbagai elemen ke halamanmu. Kita bisa misalnya menambahkan bagian-bagian sections. Section digunakan untuk membuat blok konten terpisah dan membagi halaman menjadi segmen-segmen yang bermakna. Section memiliki lebar 100% dari halaman web, jadi kamu bisa memisahkan berbagai elemen di halaman websitemu. Ini adalah section yang berupa bar panjang ini. Kita juga bisa menambahkan kontainer. Jika kita klik tanda plus di sini, kontainer digunakan untuk menjaga kontenmu tetap di tengah dan mudah dibaca di berbagai breakpoint, serta membantu agar kontenmu tetap terpusat dan lebih terorganisir. Seluruh blok ini adalah sebuah kontainer seperti yang kamu lihat di sini. Blok yang satu ini juga kontainer, jadi kamu bisa langsung membuat kontainer dan drag and drop teksmu ke dalamnya. Mari kita buat kontainer baru di sini. Ini yang baru. Kalau aku ambil teks ini dan seret ke dalam kontainer, teksnya akan jadi lebih terpusat dan rapi. Dan kamu bisa lihat di sini kalau paragraf ini sekarang sudah ada di dalam kontainer ini. Kamu bisa membuat sebanyak mungkin kontainer dan section sesuai kebutuhan, supaya halaman webmu bisa diatur persis seperti yang kamu mau. Dan di sebelah kanan sini, kita punya beberapa alat berbeda untuk ngedit semua elemen lebih lanjut. Misalnya, kalau kita mau kontainer ini agak ke kanan, kita tinggal geser panah ini seperti ini. Kamu bisa pakai padding di sini dan margin supaya bisa menggeser semua elemen kemana aja kamu mau. Mari kita kembali dulu. Kamu juga bisa mengganti font di semua bagian berbeda dari halaman web. Kamu bisa mengubah ketebalan font, ukuran, warna, semua hal yang berhubungan dengan font. Kamu juga bisa menambahkan latar belakang ke bagian-bagian berbeda dari website, ke elemen-elemen yang berbeda. Di sini masih transparan, tapi kalau kita pilih warna, misalnya merah, seperti ini, kontainer ini akan punya warna itu. Kamu bisa menambahkan berbagai efek ke elemen-elemen berbeda di halaman web, dan secara keseluruhan, ini adalah alat yang sangat lengkap supaya kamu benar-benar bisa mengatur detail-detail kecil tentang bagaimana halaman webmu ingin dibangun. Beberapa elemen lain yang bisa kamu masukkan adalah judul. Misalnya, kalau kamu mau judul baru nih di sini, judul besar. Kalau kamu mau mengubah posisi judulnya, kamu tinggal seret dan lepas kemana aja kamu mau. Sekarang, judulnya ada di bagian paling atas halaman web kita. Kamu juga bisa menambahkan paragraf, dan seperti yang tadi aku bilang, kalau kamu membuat sebuah kontainer lalu menyeret paragraf ini ke dalamnya, semuanya akan jadi lebih rapi dan lebih terpusat. Kita juga bisa menambahin judul ke dalam kontainer supaya posisinya lebih ke tengah.
Kalau kamu membuat blok formulir seperti yang baru aja aku buat dengan tanda plus, setelah formulirnya jadi, kamu bisa membuat berbagai elemen di dalamnya. Misalnya, kita bisa membuat tombol. Jadi, misalkan kita ingin membuat tombol formulir. Tampilannya akan seperti ini, dan kalau kita klik edit, kita bisa masuk ke pengaturan dan menambahkan misalnya ID untuk tautan dan menambahkan aksi. Misalnya, kalau kita klik tombol ini, tombolnya bisa membawa kita ke suatu tempat atau ke bagian lain dari halaman web dan sebagainya. Di bagian atas sini, kita juga bisa mengubah tampilan website kita. Saat ini, kita sedang berada di tampilan desktop. Tapi kalau kita mau cek seperti apa tampilannya di tablet, kita bisa klik opsi itu di sana, atau di mobile dengan orientasi horizontal, atau mobile dengan orientasi vertikal. Seperti yang kamu lihat, Webflow sangat cepat beradaptasi dengan desain responsif. Kalau kamu mengubah tampilan dari mobile ke desktop, teksnya akan otomatis menyesuaikan. Begitu juga dengan gambar dan semua elemennya, jadi tidak ada yang terluar dari batas. Desain responsif juga memungkinkan jika ukuran website diperkecil atau diperbesar, teksnya akan menyesuaikan. Begitu juga dengan gambarnya. Desain ini menyesuaikan dengan orientasi dan berbagai ukuran layar yang berbeda. Webflow dibangun dengan konsep bahwa segala sesuatu di web didasarkan pada model kotak. Itulah cara strukturnya dibuat. Seperti yang kamu lihat di sini, semuanya adalah kotak. Beberapa di antaranya lebih besar, beberapa lebih tinggi, tapi semua elemen yang berbeda di web adalah kotak. Desain kotak ini berhubungan dengan desain responsif yang tadi saya jelaskan dan memungkinkan semua elemen diatur dengan cara yang lebih baik. Setelah selesai, kita bisa kembali ke dashboard dan website kita udah ada di sini. Kita bisa membuat yang baru. Misalnya, kalau kamu mau membuat satu dengan AI, kamu bisa menentukan apakah itu untuk proyek pribadi atau bisnis. Anggap saja ini adalah website pertama kita, dan misalnya saya ingin menampilkan portofolio saya di website ini, kita bisa memilih dari berbagai tema. Saya akan biarkan semuanya seperti itu dan lihat apa yang dihasilkan AI. Jadi, inilah website yang dibuat Webflow menggunakan alat AI. AI-nya membuat beberapa gambar untuk kita tampilin di portofolio kita. Sekarang kita sedang melihat dari sudut pandang tampilan mobile. Ini adalah tampilan dari sudut pandang desktop. Seperti yang kamu lihat, AI menambahi banyak gambar, banyak tombol. AI juga membuat semua teks yang bisa kita edit dan sesuaikan lebih lanjut sesuai arah website yang kita inginkan. Tapi seperti yang kamu lihat, hasilnya benar-benar bagus dan prosesnya sangat cepat. Hanya butuh beberapa menit aja untuk membuat semua informasi ini agar bisa kita edit lebih lanjut, dan semua bagian yang berbeda sudah tersedia di sebelah kiri untuk kita utak-atik. Misalnya, kalau kita ingin tombolnya terlihat sedikit berbeda, kita bisa pilih opsi di sini, ubah warnanya, dan tombol-tombol di website akan langsung berubah secara otomatis. Itu tadi beberapa fungsi dasar dari Webflow. Seperti yang kamu lihat, membuat website itu benar-benar mudah. Kamu sama sekali nggak perlu tahu coding untuk membuat website. Kamu bisa membuat portofolio. Kamu bisa membuat website untuk bisnismu. Kamu bisa membuat berbagai macam website untuk berbagai tujuan yang berbeda. Seperti yang udah aku bilang di awal, ini baru bagian pertama dari tutorialnya. Di bagian kedua, kita akan membahas lebih dalam tentang beberapa fitur yang lebih kompleks dan mendalam yang ditawarkan oleh Webflow. Dan sekali lagi, kalau kamu ingin menggunakan versi berbayar, ada beberapa link afiliasi di deskripsi di bawah, supaya kamu bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari website dan software luar biasa ini. Sekali lagi, nama saya Santiago. Saya benar-benar berharap tutorial ini bermanfaat. Saya ingin membaca semua komentar kalian di bawah, dan sampai jumpa di bagian kedua tutorial ini. Sampai jumpa.